Nah, varian baru akan kira-kira seperti apa? Kita akan lihat di sini. Seperti yang memang seharusnya, seperti siklus yang memang ada, varian baru ini akan hadir, akan datang, dan dia datang dari dunia. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya, Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Gelombang ketiga, ini sudah di depan mata. Tinggal menunggu hitungan minggu. Loh Mas Darko kok malah doain? Bukan doain, ini keniscayaan. Karena apa? Ini semua sudah dibuka. Bioskop sudah dinaikkan kapasitasnya. Anak kecil boleh pergi ke bioskop. Dan kapasitas dari angkutan umum pun sudah 100%. Dan semuanya sudah kembali seperti sedia kala. Sedangkan kita tahu bahwa COVID-19 ini masih ada di sekitar kita. Bahkan kemarin ada sebuah wacana yang mengatakan bagaimana kalau kita buka masker saja. Nah, kalau memang ini terjadi, oke lah ini akan terjadi. Tapi sepertinya kita akan lewati satu gelombang lagi minimal agar ini bisa terjadi. Jadi ini sebuah keniscayaan. Ini bukan sesuatu yang mendoakan jelek. Kalaupun kita akan terhindar, saya pikir sih akan ada spike dulu sebelum terus kemudian ini akan melandai. Dan kalau tidak ada satu varian yang lain, mungkin ini akan menjadi akhir dari semua pandemi ini. Tapi apakah mungkin? Yuk kita akan lihat melalui kartu-kartu ini tadi. Dan kayaknya nanti akan seperti apa kondisinya agar kita bisa waspada. Seperti kita ketahui kemarin, ramalan saya yang terbukti tentang banyak kematian adalah karena kita tetap ngeyel pergi mudik dan liburan saat kemarin lebaran. Nah, kenapa sekarang ini jadi penting lagi adalah karena ya kalau saya pikir kalau lebaran orang masih kumpul-kumpul ya di situ ya. Tapi kalau nanti ini ada Natal dan Tahun Baru, nah ini lebih gawat lagi. Karena Indonesia yang penduduknya mayoritas muslim, mereka ini nggak berhari raya, mereka liburan. Nah, liburannya nyambung dari Natal dan Tahun Baru. Ini akan seminggu lebih. Akan seperti apa kondisinya? Kita akan coba lihat. Dan kalau berbicara tentang apakah saya mendoakan atau tidak, sebenarnya gelombang ketiga bisa saja tidak terjadi kalau kita nggak liburan. Tapi kan itu nggak mungkin. Yang pertama adalah kita akan saksikan nanti bahwa angka positif atau positivity rate ini akan naik secara drastis. Kita kayak tiba-tiba mendung hujan dalam waktu yang cepat. Semuanya akan terjadi secara tidak terduga. Mungkin kita sebenarnya sudah tahu, tapi karena kita euforia, kita senang dengan adanya liburan, event-event yang mulai ada, kumpul-kumpul di kafe, ngobrol-ngobrol. Nah, ini akan terjadi sangat tidak terduga dan terjadi dengan cepat, dan ini akan ditunjukkan dengan positivity rate yang akan melonjak tinggi dan pemerintah akan mengumumkan hal ini. Nah, ini juga akan menjadi sebuah teguran bagi kita semua karena orang-orang yang tadinya itu nggak pernah kena COVID akan mungkin juga terkena COVID. Nah, ini akan jadi satu hal yang harus kita waspadai. Dan apalagi kira-kira setelah itu, kita coba akan lihat bahwa kita akan tahu segala sesuatu yang kita kemarin bangun ini mungkin akan dialihkan dulu dengan terjadinya ini, karena kita tahu bahwa liburan ini liburan yang kita nantikan, harus kita jalani. Setelah terjadi, ya kita pasti akan menyesal lagi. Tapi ya mau gimana lagi ya. Ini adalah satu hal yang niscaya. Dan dengan kondisi ini, saya pikir sih ini adalah satu kondisi di mana kita memang akhirnya harus rehat sejenak setelah kita mencoba untuk memenuhi keinginan kita, kumpul dengan teman-teman, pergi nonton, reunian, pesta pernikahan, dan hal-hal yang lain. Nah, kita akan kemudian berhenti sejenak, dan ini akan bisa lama kalau ternyata ini akan didatangi juga oleh varian yang baru. Kita lihat lagi di sini bahwa The Queen of Pentacles sepertinya tempat di mana uang itu berada. Di situ tempat dimulainya ini, dan itu adalah tempat di mana rate tertinggi akan terjadi. Jadi saya pikir dari kartu ini saya artikan bahwa mungkin DKI Jakarta, kota-kota besar di mana tempat wisata berada, ini adalah yang paling penting. Bandara terbesar ada di mana? Di situ letaknya COVID berada. Dan saat COVID ini terjadi, semua orang nanti akan kaget ya. Seperti tadi saya bilang, orang yang nggak pernah kena akan kena, dan terus kemudian ini kenanya akan menular dengan cepat dan semua orang akan kaget karenanya. Tapi kita akan coba lihat di antara semua itu tadi, kematian akan seperti apa. Saya pikir King of Pentacles mungkin karena kita divaksin dengan semua yang kita miliki, kita masih akan tetap memiliki kejayaan kita. Jadi kalau saya pikir ini positivity rate tinggi, tapi mortality rate-nya akan tetap rendah, sehingga nggak akan ada banyak kematian. Ya mungkin ini sesuatu yang wajar kalau ternyata beberapa orang meninggal sesuai dengan persentase yang memang memang selalu terjadi. Kalau misalkan 100% kena, ini kan kematian yang normal itu under 5%. Saya sih melihat ini masih akan under 1%. Kondisinya kira-kira akan seperti apa? Wisma Atlet dan sebagainya akan bagaimana?
Saya pikir semua orang akan isolasi mandiri. Semua orang yang terkena COVID ini akan lebih tenang karena mereka tahu mereka divaksin. Mereka akan tahu bahwa ini nggak akan parah, jadi mereka nggak akan rushly pergi ke rumah sakit. Mereka akan merawat dirinya sendiri sampai kalau ternyata memang diperlukan mereka pergi ke rumah sakit, mereka akan pergi. So, BOR atau bed occupancy rate ini masih akan tetap rendah dan triage ini tidak perlu dilakukan. Jadi nggak perlu kayak, oh ini nggak perlu dirawat, ini perlu dirawat dan sebagainya. Semoga sih kita akan diberikan semua kemudahan ya untuk mengetahui kalaupun ternyata kita terjangkit, gejalanya apa, kita tahu itu harus ngapain. Nah, varian baru akan kira-kira seperti apa? Kita akan lihat di sini. Seperti yang memang seharusnya, seperti siklus yang memang ada, varian baru ini akan hadir, akan datang, dan dia datang dari dunia, dari banyaknya keluar masuknya orang yang sudah nanti terbuka, bahkan sepertinya karantina nanti juga akan dikurangi. Tapi jangan khawatir, sepertinya ini belum seperti yang Delta. Jadi varian baru ini sifatnya hanya, oh ada varian baru, sudah selesai. Karena manusianya pun juga sepertinya sudah memiliki kekebalan massal di sini dan juga sudah divaksin. Semoga ini yang terjadi dan mungkin nanti moga-moga ini kayak ya musim demam berdarah, orang-orang sakit tapi terus kematiannya nggak kayak dulu orang sampai mengocor hidungnya dan sebagainya, atau mungkin musim demam atau flu tapi ya akhirnya orang cuma pergi ke warung minum obat terus sudah sehat. Pertandanya nanti akan ditandai dengan kejadian kayak di masa lalu, tiba-tiba levelnya dinaikin dan kita nanti akan juga sampai di level 4. Ini kegagetan aja atau ingin meredam manusia-manusia Indonesia ini agar nggak terlalu bereuforia. Mungkin orang-orang yang keluar negeri juga ini bisa diarahkan ke tempat-tempat yang ya sudahlah, mungkin di dalam negeri saja, atau mungkin wisatanya nggak terkumpul di satu tempat. Hal seperti ini sepertinya harus dilakukan dan nanti akan ada arahan-arahan yang akan mengingatkan kita ke masa lalu. Mungkin ada ketakutan akan kembali seperti di bulan Juni dan Juli, tapi bisa dipastikan hal seperti ini tidak akan terjadi. Dan penularan tertinggi kira-kira dari mana ya? Oke, kalau menurut saya sih, kalau Wheel of Fortune ini untung-untungan, ini terjadi dari, mungkin kalau saya boleh artikan, ini orang yang tanpa gejala. Jadi orang tanpa gejala inilah yang akan berjalan-jalan, jadi kurirnya si COVID ini tadi, menularkan dari satu tempat ke tempat lain, dari luar negeri ke Indonesia dan sebaliknya. Dan kalau saya pikir, maka dari itu prokes harus tetap dilakukan, tracing harus juga dijalankan, dan juga mungkin peduli lindungi harus benar-benar dilakukan. Kasus-kasus seperti Rachel V-nya sepertinya harus diwaspadai agar tidak terjadi, karena hal seperti ini masih tetap sangat mungkin akan bisa menjadi pemicu adanya gelombang-gelombang berikutnya. Nah, kira-kira akan bisa kita tanggulangi dengan cara apa sih hal seperti ini? Kalau saya pikir kita harus bijaksana. Kita harus seperti seorang ibu yang membesarkan atau mengurus anaknya. Nah, kalau ternyata buat teman-teman yang seperti saya, kerjanya nggak harus 9 to 5, Monday to Friday. Nah, yuk kita liburannya jangan di hari Sabtu dan Minggu. Jangan weekend gitu loh. Kita kan bisa liburan di hari-hari yang lain ini tadi. Ngajak keluarga, orang yang kita sayangi, atau kemanapun kita pergi, sebaiknya jangan ngumpul di satu tempat. Kalau kita tahu satu tempat itu ramai, jangan pergi ke sana dulu deh. Bisa nanti, kecuali tempat itu tutup besok. Kalau saya pikir sih kesabaran ini yang diperlukan. Keinginan kita untuk menjaga semuanya, kesehatan demi orang-orang yang lain juga, yang mana saat kita menjaga orang lain, kita menjaga diri kita dan menjaga keluarga kita dari gelombang-gelombang berikutnya yang harapan saya udahlah jangan ada lagi gitu loh. Dan kira-kira akan berakhir dalam berapa lama? Kalau boleh saya katakan dengan satu pengawasan yang serius, dengan kerja keras yang tepat, dan satu penanggulangan yang nanti akan kita lakukan, sepertinya akan berakhir dalam 1 hingga 2 bulan saja. Dan semoga ini nanti akan bisa membuka tahun 2022 yang akan lebih baik dan tidak ada gelombang-gelombang COVID-19 lagi yang akan datang menghampiri kita. Semoga juga bisa terjadi di luar negeri, karena Indonesia ini walaupun sekarang ini kita berhasil untuk mengkontaminasi dan sehat dengan kondisi sekarang, kalau di luar masih bergejolak, masih sangat memungkinkan kita akan melalui gelombang-gelombang yang berikutnya. Intinya COVID adalah kita nggak bisa sembuh sendiri, kecuali melockdown atau mengisolasi. Tapi bukankah dengan cara seperti itu manusia akan kehilangan semua kekuatannya sebagai makhluk sosial? Nah, jawaban ada di tangan kita dan semoga kita bisa terhindar dari penyakit apapun itu juga. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.